tapi dengan mata yang telah melihat, hati yang telah disentuh, dan jiwa yang telah dibersihkan. Dari salam inilah dimulai kembali kehidupan seorang hamba yang tidak lagi sama. Salat sebagai mi'raj sejati saat ruh kembali menemukan dirinya. Dalam jalan makrifat, salat bukan sekadar kewajiban. Ia adalah mi'raj, pendakian ruhani. Sebagaimana Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dalam Isra Mi'raj untuk bertemu langsung dengan Allah, demikian pula setiap hamba yang salat dengan ruhnya yang sadar sedang melakukan mi'raj pribadi. Tapi pendakian ini bukan dengan jasad, melainkan dengan kesadaran yang terbangun, dengan hati yang jernih, dan dengan ruh yang telah dilepaskan dari beban dunia. Salat yang dimaknai sebagai mi'raj bukanlah aktivitas 5 kali sehari yang rutin dan kosong. Ia adalah perjalanan, ziarah ke dalam batin, dan perjumpaan yang tak bisa digambarkan oleh kata-kata. Setiap gerakan dalam salat, dari takbir hingga salam, adalah tangga menuju Allah. Tangga yang hanya bisa dinaiki oleh ruh yang ikhlas, yang tulus, dan yang rindu. Mi'raj ini bukan tentang meninggalkan bumi, tapi tentang melampaui batas-batas duniawi dalam hati. Ketika ruh berdiri dalam takbir, ia meletakkan dunia. Saat rukuk, ia hancurkan ego. Dalam sujud, ia lebur. Dalam tasyahud, ia menyaksikan. Dan dalam salam, ia kembali ke bumi, tapi tak lagi sama. Seorang yang telah melakukan mi'raj dalam solatnya akan kembali sebagai jiwa yang tercerahkan. Tak haus pujian, tak takut hinaan, tak lagi tunduk pada ilusi dunia. Salat seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari hanya lewat buku. Ia lahir dari latihan, mujahadah, tangis dalam keheningan, dan kejujuran hati. Ia tumbuh dari kebiasaan berdialog dengan Tuhan dalam diam. Ia mekar dari kesabaran untuk terus datang ke sajadah, meski hati masih gelisah. Lama-lama, ruh mulai terbiasa. Ia mulai mengenali jalan ke langit batin itu. Ia mulai tahu kapan ia dekat, dan kapan ia hanya bergerak tanpa jiwa. Sampai suatu hari, dalam sujud yang sunyi, ruh merasa, aku telah sampai, aku telah pulang. Mi'raj sejati tidak membuat seseorang sombong karena merasa dekat dengan Allah. Justru sebaliknya, semakin tinggi ia naik, semakin ia merasa kecil. Semakin dalam ia menyelam, semakin ia merasa tak layak. Maka para sufi tak pernah menyombongkan solat mereka. Mereka menangis justru karena tahu, betapapun aku mencintainya, masih terlalu banyak hijab dalam diriku. Tapi mereka terus solat, terus naik. Sebab mereka tahu, hanya disitulah ruh bisa bernapas. Hanya dalam solat ruh bisa merasa hidup, saat dunia telah membekap semua sisi luar dirinya. Banyak orang bertanya, mengapa aku tak kunjung merasakan manisnya solat? Mungkin karena ia masih menganggap solat sebagai beban. Mungkin karena yang ia bawa dalam solat hanyalah tubuhnya, bukan hatinya. Mungkin karena ia belum siap untuk melepaskan dunia saat berdiri di hadapan Tuhan. Sebab mi'raj tak bisa dilakukan sambil membawa beban dunia. Ruh yang berat oleh cinta dunia takkan bisa naik. Maka siapa yang ingin menikmati mi'raj dalam solatnya harus siap melepaskan kemelekatan, melepaskan keakuan, melepaskan semua selain Allah. Dan mi'raj sejati bukan hanya terjadi saat solat, tapi dampaknya akan terasa sepanjang hari. Orang yang telah bermi'raj, caranya berbicara akan berubah, tatapannya akan teduh, ucapannya akan lembut, langkahnya akan pelan tapi dalam. Ia tidak tergesa-gesa mengejar dunia, sebab ia sudah melihat semua yang dikejar itu fana, yang abadi hanyalah cinta kepada Allah. Dan cinta itu telah ia rasakan dalam sujudnya. Maka mereka yang mengenal mi'raj solat takkan meninggalkan solat. Bahkan jika dunia ini runtuh sekalipun, mereka akan tetap berdiri, rukuk, dan sujud. Sebab disitulah rumahnya, tempat ruhnya kembali. Ketika solat tak lagi sekadar kewajiban, kini kita tahu bahwa solat bukan hanya ritual. Ia adalah jalan rahasia yang disembunyikan Allah di tengah kehidupan dunia. Jalan yang terlihat biasa di mata orang awam, tapi menjadi gerbang menuju samudera tauhid bagi ruh yang terjaga. Maka pertanyaannya sekarang, apakah engkau masih akan menjalani solat hanya sebagai rutinitas? Atau engkau siap menjadikannya kendaraan untuk bertemu dengan Tuhanmu? Ingatlah,
Suatu hari nanti, semua akan meninggalkanmu. Dunia, harta, nama, bahkan tubuhmu sendiri. Tapi satu-satunya yang akan tetap bersamamu adalah ruhmu. Dan ruh itu akan ditanya, pernahkah engkau benar-benar sujud kepadaku? Dan jika jawabannya hanya gerakan tanpa jiwa, hanya hafalan tanpa rasa, maka celakalah kita. Tapi jika ruhmu bisa menjawab, ya Rabb, aku pernah bertemumu dalam gelapnya malam. Aku pernah meneteskan air mata dalam sujudku. Aku pernah bermi'raj dalam sunyi di hadapanmu. Maka tidak ada lagi yang perlu ditakutkan dari kematian. Sebab engkau telah hidup, bahkan sebelum ruhmu dicabut. Dan sekarang malam telah datang, sajadah menanti, langit ruhani telah terbuka. Pertanyaannya tinggal satu, apakah engkau siap naik ke atas atau tetap terjebak di bawah?